Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, sebelum belajar jangan lupa ya mencuci tangan sesering mungkin, wajib menggunakan masker dan selalu menjaga jarak karena semuanya untuk kebaikan kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kalian dalam sehat walafiat ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teks persuasif dengan subbab materi yaitu ciri-ciri. Nah, ketahuan dong ya, berarti kita akan mempelajari ciri-ciri dari teks persuasif apa saja nih kira-kira. Oke, sebelum memulainya, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tentang kompetensi dasarnya, yaitu mengidentifikasi jenis saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan tentang berbagai hal positif atas permasalahan aktual dari teks persuasif, baik itu tentang lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya yang didengar dan juga dibaca. Oke, selanjutnya yaitu materinya tentang ciri dari teks persuasif dan tujuan pembelajarannya. Diharapkan ya dengan mengikuti pembelajaran ini, peserta didik dapat menyimpulkan dan menentukan ciri dari teks persuasif. Kita lanjut saja ke dalam pengertian dulu dari teks persuasif nih. Untuk pengertian dari teks persuasif, lihat baik-baik ke sebelah sini, di mana untuk pengertiannya adalah teks yang berisikan sebuah himbauan dan ajakan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu, di mana setelah membaca teks persuasif, pembaca bisa tergerak untuk melakukan sesuatu hal. Ya, misalnya nih, kalian bisa lihat contohnya di bawah sini. Teks persuasif dengan topik atau pembahasan tentang kebakaran hutan Indonesia. Nah, kalau misalnya ada topik atau kebakaran hutan Indonesia, berarti intinya adalah ada sebuah ajakan atau himbauan kepada kita semua untuk melakukan sesuatu, di mana sesuatunya itu adalah menjaga hutan Indonesia dari kebakaran yang berulang. Jangan sampai hutan Indonesia itu terbakar lagi nih, gimana caranya? Kita harus jaga bersama-sama gitu ya. Nah, selanjutnya kalau misalnya topik dari teks persuasifnya atau pembahasan dalam teks persuasifnya itu adalah Laut Indonesia yang tercemar, berarti ada sebuah himbauan atau ada sebuah ajakan di mana berisi sebuah ajakan atau himbauan untuk kita tuh tergerak untuk menjaga laut agar tidak tercemar, atau menjaga laut kita ini agar tetap biru, menjaga agar laut kita ini tidak keruh, tidak kotor gitu ya, dan biota laut pun bisa hidup dengan bebas di lautan gitu ya. Kurang lebih seperti itu untuk pengertian dari teks persuasif dan juga contoh ya, beberapa contoh dari teks persuasif, kira-kira himbauannya seperti apa dan ajakannya seperti apa gitu ya. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang ciri-ciri dari teks persuasif, di mana untuk ciri-ciri dari teks persuasif itu ada cuma ada dua ya, yaitu berisikan data dan fakta, yang kedua berisikan kalimat ajakan, himbauan ataupun kalimat saran. Kita akan kupas tuntas satu persatu, dimulai dari yang berisikan data dan juga fakta. Maksudnya apa nih kira-kira berisikan data dan juga fakta? Ya, perhatikan baik-baik pada kotak di bawah sini ya. Sebelumnya kita lihat yang atas dulu. Jadi dalam teks persuasif itu harus ada informasi berupa data dan juga fakta. Kira-kira gimana nih maksudnya? Ketika topik pembahasannya atau permasalahan yang sedang dibahas dalam teks tersebut adalah tentang hutan Indonesia, berarti di dalam teks tersebut harus ada data atau fakta tentang luas hutan Indonesia, permasalahan hutan Indonesia, cara menjaga hutan Indonesia. Jadi intinya, ketika ada topik tentang hutan Indonesia, berarti ada sebuah data atau fakta tentang hutan Indonesia, baik itu luasnya, permasalahan hutan Indonesia, cara menjaga hutan Indonesia. Ya, harus ada hal seperti itunya. Ya, harus ada fakta dan juga datanya. Ya, dimana kalian tahu ya, sebuah fakta itu harus berdasarkan yang memang nyata, real adanya seperti itu. Jangan sampai kalian dibilang kalau misalnya hutan Indonesia, misalnya ibu nggak tahu nih tepatnya luas Indonesia ada berapa luasnya. Misalnya fakta dari hutan Indonesia itu adalah, ini misalnya fakta luas dari hutan Indonesia adalah 5.000. Kalian bilangnya hutan Indonesia itu luasnya 3.000. Itu kan berarti kan tidak sesuai dengan fakta ya.
gitu ya. Jadi kalian harus berdasarkan fakta. Bagaimana Bu kita bisa mencari sebuah faktanya benar atau tidak? Kalian bisa searching ke Google untuk kebenarannya. Luas hutan Indonesia itu berapa luasnya? Terus apa saja sih permasalahan dari hutan Indonesia? Dan juga bagaimana sih cara menjaga hutan Indonesia gitu ya. Nah, Ibu punya satu teks persuasif di sini, satu paragraf. Ini ada 2 paragraf sebenarnya, tapi ada penggalan teks dari teks persuasif. Perhatikan baik-baik di sini. Ibu akan bacakan. Nanti yang berwarna-warna ini adalah merupakan sebuah data atau fakta gitu ya. Nah, Ibu bacakan dulu ya. Budaya merupakan warisan dari nenek moyang leluhur bangsa Indonesia. Indonesia dikenal sangat kaya akan budaya karena memiliki suku yang banyak jumlahnya, yang sangat banyak jumlahnya. Warisan budaya ini termasuk pakaian adat, bahasa, senjata tradisional, lagu daerah, alat musik tradisional, pakaian tradisional, dan juga makanan tradisional. Anda harus mengingat bahwa tidak banyak negara lain di dunia yang memiliki kekayaan budaya. Dibandingkan dengan negara-negara lain, Indonesia mempunyai budaya yang tidak terhitung. Jangan sampai Anda mengabaikan warisan ini, karena warisan ini dapat saja diambil oleh negara lain. Maka dari itu, cintailah budaya Indonesia. Nah, yang tadi sudah Ibu bacakan itu merupakan penggalan atau sedikit tentang teks persuasif, di mana topiknya adalah tentang budaya Indonesia. Ya, lalu kalian harus mencari letak fakta dan juga data dari budaya Indonesia. Yang mana? Yang bercetak tebal dan berwarna. Yang ini ya. Yang warna hijau dulu. Indonesia dikenal sangat kaya akan budaya. Ini sebuah fakta, benar adanya bahwa Indonesia itu merupakan sebuah negara yang memiliki budaya yang sangat banyak gitu loh, kaya akan budaya gitu ya. Selanjutnya, suku yang sangat banyak jumlahnya. Suku di Indonesia itu banyak sekali, ada Jawa, Sunda, Dayak, Asmat, dan lain-lain, banyak sekali ragam suku yang ada di Indonesia gitu ya. Selanjutnya, warisan budaya ini termasuk pakaian adat, bahasa, senjata tradisional, lagu daerah, alat musik tradisional, pakaian tradisional, dan juga makanan tradisional. Ini benar banget, ini merupakan sebuah fakta, data yang merupakan fakta gitu loh. Dimana Indonesia itu pakaian adatnya banyak banget ya. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur aja bajunya udah beda, baju adatnya ya. Jakarta aja sudah beda baju adatnya. Banten sudah beda, Sumatera Barat, Sumatera Tengah, Sumatera Selatan, semuanya sudah beda dari pakaian adatnya ya. Bahasanya pun sudah beda. Bahasa Cirebon aja, Cirebon itu kan bahasanya Jawa. Bahasa Jawa Cirebon dengan bahasa Jawanya Jogja kan itu sudah berbeda banget. Makanya Indonesia itu sangat kaya akan bahasa. Senjata tradisional, banyak sekali senjata-senjata tradisional yang ada di Indonesia. Lagu daerah banyak sekali. Alat musik juga pun banyak. Pakaian tradisional jelas banyak. Dan juga makanan tradisional, itu banyak sekali makanan tradisional khas Indonesia. Ya, berarti ini benar, merupakan data yang merupakan sebuah fakta. Gitu ya. Dan Indonesia mempunyai banyak budaya yang tidak terhitung. Yang tadi sudah Ibu sebutkan, di mana pakaian adatnya banyak sekali, bahasanya banyak sekali. Jadi Indonesia itu bisa disimpulkan bahwa memiliki budaya yang banyak gitu loh, tidak terhitung gitu ya. Nah, yang Ibu warnai dan Ibu cetak warnanya lebih tebal ya. Ini adalah merupakan sebuah data yang berisikan fakta. Ada data yang berisikan sebuah fakta tentang budaya Indonesia. Kurang lebih seperti itu ya. Ketika kalian menemukan sebuah paragraf ya, teks persuasif, kalian lihat dulu mana letak faktanya yang mana, atau data yang berisikan faktanya yang mana. Pertama kalian tentukan dulu topiknya. Topik yang sedang dibahas ini apa? Biasanya ada di kalimat pertama. Ada budaya yang merupakan warisan dari nenek moyang leluhur Indonesia. Wah, ngomongin budaya Indonesia nih. Nah, kalian bisa lihat apa saja yang disebutkan dalam paragraf ini. Kalian cari, bener nggak sih kalau misalnya Indonesia itu alat tradisionalnya banyak, senjata lagu daerahnya banyak. Nah, kalau misalnya kalian sudah mencari dan benar, sudah bisa dipastikan itu merupakan sebuah fakta. Gitu ya. Kita lanjutkan ke yang kedua. Maaf, ini Ibu belum ganti nomornya, harus ini nomor kedua ya. Berisikan kalimat persuasif. Kalimat persuasif itu ada
tiga sebenarnya ya, ada ajakan, saran, dan juga himbauan ya. Nah, pada bagian ini kalimat persuasif adalah kalimat yang isinya, kalimat persuasif itu ingat ya, kalimat yang isinya mengajak, memberi saran, atau menghimbau seseorang untuk melakukan sesuatu. Misalnya, kalian lihat di sini. Topiknya itu adalah tentang hutan Indonesia ya. Kemungkinan besar kalimat persuasifnya adalah kalimat yang mengajak atau menyarankan atau menghimbau kita semua untuk menjaga hutan Indonesia. Sebenarnya sesimpel itu. Cuma mana bagian kalimat yang menyarankan, mengajak, menghimbau untuk menjaga hutan Indonesia? Mari kita cari bersama-sama. Ya, lihat baik-baik, teksnya masih seperti yang sama, masih sama seperti yang tadi maksud Ibu. Coba kita akan mencari letak kalimat persuasifnya atau kalimat yang mengajak, kalimat yang menyarankan, atau kalimat yang menghimbau sesuatu hal ya. Pertama sama seperti kita mencari data berdasarkan fakta gitu ya. Kita tentukan dulu topiknya. Kita lihat di sini. Kita sepakati bersama-sama bahwa topik pembahasan dalam teks ini atau penggalan teks persuasif ini adalah tentang budaya Indonesia. Ya, pasti udah tahu nih. Kalau misalnya topiknya adalah tentang budaya Indonesia, sudah bisa dipastikan bahwa kalimat persuasifnya itu adalah mengajak kita untuk menjaga atau mencintai budaya warisan Indonesia. Mencintai, menjaga budaya Indonesia. Cuma mana letak kalimatnya? Kita cari ya. Letaknya adalah yang berwarna lebih tebal ini. Dari awal sampai akhir, kalimat yang paling mengajak adalah kalimat yang ini, kalimat di akhir. Tapi bukan berarti selalu ada di kalimat akhir ya. Kalian nanti bisa lihat saja mana kalimat yang mengajak. Ya, nih di sini. Di sini ada sebuah ajakan atau ada saran di mana jangan sampai Anda mengabaikan warisan ini karena warisan ini dapat saja diambil oleh negara lainnya. Maka dari itu cintailah budaya Indonesia. Ada sebuah ajakan, maka dari itu cintailah budaya Indonesia. Ada ajakan untuk kita mencintai budaya Indonesia kita sendiri, mencintai budaya negara kita sendiri gitu ya. Ada ajakannya, ada sarannya, di mana sarannya jangan sampai kalian mengabaikan warisan ini. Karena bisa saja warisan ini diambil oleh negara lainnya. Ya. Kurang lebih seperti itu untuk kalimat ajakan, saran, dan juga himbauan, di mana di dalamnya itu adalah kalimat persuasif. Nah, nanti kalian akan diberikan sebuah tugas. Ini dia tugasnya. Seperti biasa tugas 1, silakan lakukan absensi kehadiran di kolom komentar dengan menuliskan nama, kelas, dan juga hadir. Lalu buatlah rangkuman tentang video materi ini di pertemuan ini di buku catatan bahasa Indonesia dan dikumpulkan pada hari Senin jam 10. Jangan lupa. Ini harusnya tugas 2 ya, mohon maaf. Nah, selanjutnya tugas 2-nya, jangan lupa klik link yang ada di kolom komentar untuk mengakses tugas kedua. Begitu ya. Terima kasih. Selamat mengerjakan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.